Oke, hello guys and welcome back to my channel Kironime. Di video kali ini kita bakal lanjutin pembahasan web novel atau lanjutan anime Shinkanomi untuk season 2 versi web novelnya. Tapi sebelum kita ke videonya, buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu supaya saya semakin semangat dalam upload video. Dan jangan lupa aktifkan notifikasi lonceng supaya nggak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Kalau sudah, langsung aja, ini dia. 私さ、性格悪いんだよね。照れないでよ。大丈夫でしょ。だって君弱いもん。 Nah oke, di video kali ini kita bakal melanjutkan part sebelumnya. Jadi buat kalian yang belum lihat dari part awal atau part pertama, kalian bisa cek aja videonya di playlist supaya kalian bisa memahami alur cerita di video ini. Pelajaran Beatrixan cukup mudah untuk dipahami bahwa Agnes yang tampaknya buruk dalam belajar dapat mempertahankan konsentrasinya karena dia menambahkan komponen yang dia sukai dan pertimbangan kecil lainnya. Oke, jadi di scan terakhir kita udah lihat Sechi dan guru Beatrix udah ke kelas untuk mengajar, dan di sini lanjutannya. Baiklah, Agnes, cobalah mengucapkan atau melantunkan mantra api, kata Sechi. Dia tidak akan percaya pada Sechi jika Sechi bilang kalau Sechi menggunakan skill untuk membuatnya mampu melakukan sihir. Yah, dia akan tahu jika dia mencoba, ucap Sechi. Sementara dia melirik ke arah Sechi yang penuh dengan kecurigaan. Agnes mengulurkan tangannya ke depan saat Sechi mendesaknya dan meneriakkan mantra. Just atau seperti yang aku katakan padanya. Ngomong-ngomong, Agnes terspesialisasi dalam sihir atribut api dan tidak bisa menggunakan atribut lain. Kemudian sekelompok api melayang di telapak Agnes yang terbuka. Jadi di sini Sechi mengajarkan Agnes menggunakan sihir, terutama sihir api, karena si Agnes ahli sihir api ya. Kemudian di sini yang menarik adalah yang dimana sebelumnya Agnes tidak bisa menggunakan sihir sama sekali, tetapi berkat bimbingan atau skill guide atau pemandu dari Sechi, ia langsung bisa menggunakan sihir api. Melihat pemandangan itu, semua orang terkecuali Saria dan Rune dan Blood yang ekspresinya tidak dapat dipahami, terkejut sampai-sampai mata mereka hampir keluar. Ini pertama kalinya Agnes menggunakan skill. Tidak, tentu itu. Sihir apa yang kamu gunakan sehingga aku bisa menggunakan sihir sendiri? Tanya Agnes kepada Sechi. Lihat, karena kita sudah melakukannya, coba gunakan sihir tembok api. Sechi menyuruh si Agnes menggunakan sihir tembok api setelah ia berhasil menggunakan api biasa ya tadi. Tidak, tiba-tiba melompat langsung ke sihir kelas menengah. Tembok api adalah sihir kelas menengah, berbeda dari sihir api sebelumnya yang dapat dibilang cukup mudah. Kemudian di sini orang-orang mengharapkan apakah Agnes akan berhasil. Nah, saat Agnes melemparkan tembok api, meskipun itu hanya termasuk dalam bentuk yang cukup kecil, sekelompok api yang ada di telapak tangannya beberapa saat yang lalu jatuh dan menimpa lantai sebelum menyebar dan membuat api dinding yang memenuhi keinginan Agnes. Waduh, langsung bisa guys. Langsung bisa bikin sihir tembok api yang kategorinya itu sihir menengah. Apa yang terjadi pada tubuhku? Apakah ini benar-benar tubuhku sendiri? Gumam Agnes. Tidak kusangka aku memiliki kekuatan semacam ini. Aku luar biasa. Agnes langsung kegirangan ya setelah bisa mengeluarkan sihir tersebut. Kemudian di sini Blood menyelah, bodoh. Ini kekuatan Sechi Sensei. Kau yang tolol. Tidak, bukan itu masalahnya. Yang aku lakukan adalah mendorong pelatuknya saja, balas Sechi. Sechi hanya membuat mereka bisa menggunakan bakat Agnes dan semua siswa memiliki selama ia mampu. Kalau begitu, Sechi harap kau akan mempercayaiku. Lalu, apakah kalian ingin mencoba menggunakan sihir juga? Tanya Sechi. Ketika Sechi berkata begitu, semua orang yang bingung beberapa saat yang lalu memiliki mata yang bersinar-sinar. Setelah itu semua orang bisa menggunakan sihir dengan aman. Agnes memiliki atribut api, Blood memiliki atribut air dan es. Kemudian ada Rachel memiliki atribut cahaya, Helen memiliki atribut api dan bumi, Flora bisa membangkitkan sihir angin dan sihir petir. Waduh,
langsung pada bisa memakai sihir guys, berkat skill guide dari si Seichi ini, yang dimana sebelumnya si Beatrice nggak bisa mengeluarkan potensi mereka ya. Seichi Sensei luar biasa. Tentang itu, walaupun itu pasti membuat orang menggunakan sihir dengan mudah, itu akan merepotkan jika Seichi menjadi sasaran beberapa negara tertentu. Maksudnya, akan jauh lebih mudah untuk menghasilkan penyihir tingkat tinggi daripada membuat ramen instan. Tidak akan ada cara itu, tidak akan digunakan untuk perang dan keperluan militer lainnya, terutama kekaisaran Kaiser atau mungkin juga kekaisaran Kaiser dan negara-negara yang lain ya. Jadi di sini takutnya Seichi itu bakal disuruh ya, atau dipaksa untuk membuat orang-orang bisa menggunakan sihir secara instan, dan itu biasanya demi kepentingan perang ya. Kemudian di sini Beatrice berkata, apakah aku benar-benar bermimpi sekarang? Seichi-san, apakah Anda tahu seberapa besar keajaiban yang baru kamu buat? Itu sepele, balas Seichi. Waduh, katanya sepele anjir. Para siswa yang tidak mampu menggunakan sihir sampai sekarang dapat menggunakannya. Kau tahu apa yang aku tidak bisa lakukan sekeras apapun aku berjuang, dan kini kau melakukannya dengan mudah, ucap Beatrice. Setelah mengatakan itu, Beatrice mulai meneteskan air mata. Tuh, apakah dia menangis? Ini sepenuhnya salah Seichi bukan? Tetapi di sini yang mengejutkan adalah yang tiba-tiba Leon terus meminta maaf kepada Seichi tanpa tahu penyebabnya. Nah, kemudian Seichi memanggil Beatrice untuk membawa Leon ke rumah sakit. Jika saya menangkap pertukaran sebelumnya, Leon berkata, ia tidak akan pernah menggunakan sihir lagi. Dengan kata lain, Leon awalnya mampu menggunakan sihir, dan kemudian di atas segalanya dia berkata, jangan paksaku. Aku tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi tidak salah lagi bahwa menggunakan sihir adalah sesuatu yang trauma baginya, ucap Blood. Nah, jadi dulu Leon udah bisa memakai sihir, tapi sekarang mungkin karena sesuatu kejadian yang bikin trauma, ia tidak mau menggunakan sihir lagi. Dan seperti yang kita tahu, Leon ini memiliki 5 atribut dasar sihir loh. Dan kalau dia mau mungkin dia bisa menjadi overpower. Tiba-tiba ada sekelompok kelas S yang lewat dan mengolok-olok kelas F. Kalau mereka itu tidak kompeten dan sangat rendah. Agnos hampir saja terpancing emosi, dan tetapi berkat Seichi ia berhasil dihentikan. Turnamen di sekolah tahun ini, kelas F sangat tidak kompeten karena menentang kelas S. Kami akan membuatmu menyesal karenanya, ucap salah satu murid kelas S. Ketika Cliff Sensei mengatakan, yang mengejutkan adalah dengan Kanasugi Senpai sebagai ketua OSIS, para pahlawan yang pergi ke SMA yang sama dengan Seichi muncul satu demi satu. Di antara mereka ada Sota dan sisanya juga dari sana. Ia terpana melihat tontonan itu. Jadi di sini Cliff Sensei adalah salah satu guru kelas S yang dimana isinya tentu murid-murid berpakat, dan kita tahu di sini ia mengajak atau akan terjadi duel ya antara kelas S dengan kelas F. Wow. Siswa dengan kelas tertinggi melawan paling rendah. Nah, tapi seperti yang kita tahu, kelas F ini sebenarnya memiliki potensi-potensi yang tinggi semua, dan ditambah berkat guide dari Seichi, tentu ini bakal OP parah. Mari kita lihat nanti turnamennya seperti apa. Hahaha, tidak ada gunanya memohon pengampunan sekarang. Tunjukkan sisi memalukanmu di depan banyak orang. Ayo pergi semuanya, ucap Cliff Sensei. Dan dengan itu, Cliff Sensei memimpin para siswa dan para pahlawan ke dalam stadion. Pada saat itu, siswa yang memiliki atmosfer serupa dengan Blood melotot ke arah Seichi, seperti yang dilakukan ketika kami lewat lorong. Nah, jadi di sini ada salah satu orang yang menarik, yang dimana ia selalu memperhatikan Seichi setiap berpapasan. Meskipun Seichi berpikir untuk melarikan diri dari kenyataan, ia juga harus berpikir tentang bagaimana berhubungan dengan Sota dan yang lainnya. Agnos kemudian bergumam dalam keputusasaannya. Big Bro, saya merasa frustasi karena dialog-alog sampai sejauh itu. Sudah saya katakan, tidak apa-apa. Setiap orang telah dapat menggunakan sihir. Kita akan segera membayarnya, ucap Seichi. Tidak, saya tidak bisa memaafkan mereka karena mengolok-olok Seichi, kakak, dan Beatrice Nesan. Jadi di sini Agnos gak terima karena sudah mengolok-olok guru mereka. Seichi mendengarnya begini.
Big Bro dan Beatrice Nesan sedang berbicara dengan busuk itu atau Cliff Sensei. Big Bro tidak keberatan, tetapi melihat Beatrice Nesan tampak sedih seperti itu membuatku agak tidak terima, ucap Agnos. Yang mengejutkan Sechi, tampaknya Agnos telah menguping pembicaraan mereka dengan Cliff Sensei di pagi ini. Itu karena ia menurunkan kewaspadaannya. Aku tidak menyadarinya sama sekali, gumam Sechi. Setelah semua yang Agnos katakan sejauh ini, tanpa terduga, dia mengalihkan pandangannya ke arah Blood dan yang lainnya. Hei kalian, bukankah kamu frustasi? Melihat Beatrice Nesan yang merawat kami meskipun kami tidak bisa menggunakan sihir yang diolok-olok. Saya frustasi, ucap Agnos. Kami hanya perlu membayar mereka saat itu, balas Blood. Yesa, kalian mari kita bayar bajingan itu kembali. Setelah mereka mengolok-olok guru kita, ayo kita hajar mereka, ucap Agnos. Memberikan semangat itu, para siswa kelas F tentu langsung bersemangat semua. Semua orang mengangkat suara mereka setuju dengan kata-kata Agnos. Menonton adegan itu, Sechi pikir Beatrice benar-benar sangat dicintai oleh murid-muridnya. Ia tidak tahu seberapa kuat para pahlawan itu. Tapi yang bertanggung jawab adalah Sechi yang mengerikan ini. Ia membayangkan reaksi lawan kami yang akan ditampilkan kepadaku nanti di turnamen sekolah. Jangan bilang Sechi punya sisi sadis dalam dirinya. Tidak bagus, itu tidak bagus. Apapun itu, Sechi tidak punya banyak kesempatan untuk menggunakan cheat di luar pertempuran. Tapi jadi ini adalah bagaimana Sechi menggunakan cheat. Ya, cheatnya adalah dia bisa ngebooster murid-muridnya ya, anjir. Oke, turnamennya kayaknya di next video aja. Oke, sekian untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe, like, bye bye.